Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Nayusyarani. Saya ingin mempresentasikan tugas TIK yang berjudul Berpikir Komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Model berpikir ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Berikut ini pembahasan beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional yang biasa digunakan dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Dalam berpikir komputasional, ada konsep yang harus dilakukan dan terdiri dari beberapa langkah, yakni 1. Dekomposisi. Dekomposisi merujuk pada proses memecah masalah yang kompleks dan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. 3. Abstraksi. Abstraksi merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. 4. Perancangan algoritma. Perancangan algoritma merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Berikut pembahasan beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional. 1. Rekursi. Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang konsep rekursi dan beberapa contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep tersebut. Salah satunya adalah barisan Fibonacci. Pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif, selalu ada minimal dua hal yang harus ditentukan, yaitu 1. Basis, menunjukkan dasar atau nilai awal dari fungsi atau barisan tersebut. 2. Rekursi, menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai-nilai sebelumnya yang telah diketahui. 2. Algoritma Grady, secara harfiah berarti rakus atau tamak. Meskipun dalam pengertian sehari-hari kata rakus dan tamak memiliki konotasi negatif, namun dalam konteks informatika kita mengartikan Grady dalam konteks sebagai sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat berguna dalam merancang sebuah algoritma atau solusi bagi sebuah permasalahan komputasional. 3. Pemrograman dinamis. Saat menyelesaikan sebuah permasalahan optimasi, terkadang kita harus memperhitungkan beberapa kemungkinan pengambilan langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan tersebut mungkin memiliki akibat atau konsekuensi terhadap langkah-langkah selanjutnya, sehingga pendekatan seperti teknik Grady mungkin tidak akan menghasilkan jawaban yang optimal. Dalam hal ini, teknik pemrograman dinamis atau dynamic programming mungkin akan lebih sesuai diterapkan. Teknik DP mengandung dua unsur, yaitu 1. Optimasi, mencari nilai terkecil atau terbesar melalui serangkaian pilihan. 2. Nilai optimal yang diinginkan untuk permasalahan tersebut biasanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi optimal dari sub-sub permasalahan yang sama, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil, atau dengan kata lain dapat dinyatakan secara rekursif. Karakteristik berpikir komputasi. Ada beberapa karakteristik yang menunjukkan kemampuan berpikir komputasi, yakni 1. Pemecahan masalah secara sistematis. 2. Analisis data. 3. Desain algoritma. 4. Keterampilan abstraksi. 5. Kemampuan memecahkan masalah. 6. Kemampuan logika. Dan 7. Kolaborasi. Manfaat berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. 3. Memudahkan seseorang untuk mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan, di zaman yang semakin modern dan serba dinamis ini, sudah seharusnya bagi setiap manusia untuk memiliki pola berpikir yang cepat dan dinamis juga agar tidak tertinggal dengan individu-individu lainnya. Maka dari itu, setiap manusia sebaiknya sudah mampu berpikir komputasional, apalagi saat ini penggunaan teknologi sudah tak bisa dihindari lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.